Perkenalkan, saya Felicia Berliana dan juga rekan saya Tania Lorenta akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai WeTravel. Oke, jadi WeTravel ini sendiri itu merupakan perusahaan di bidang tour dan travel yang menyediakan paket tour di mana ini menawarkan experience yang berbeda kepada konsumennya. Mereka juga menyediakan pilihan destinasi mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan ke Papua dengan berbagai macam style traveling. Ini merupakan problem mapping dari WeTravel di mana dimulai dari pandemi virus COVID-19 yang membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti PSBB, PKM, dan juga pembatasan penerbangan. Di mana ini berpengaruh juga kepada penerbangan domestik dan penerbangan internasionalnya, sehingga selain itu juga membuat menurunnya permintaan konsumen dari kebijakan pemerintah tersebut. Nah, karena itu banyak juga destinasi yang harus ditutup akibat kebijakan pemerintah dan juga dari pengunjung-pengunjung yang mulai sepi. Nah, dari banyaknya ditutup destinasi ini membuat WeTravel harus mengurangi produk-produk yang ditawarkan atau tour package-nya dikarenakan destinasi yang tidak bisa dikunjungi. Nah, bahkan sampai kemarin WeTravel sempat harus memberhentikan sementara operasional perusahaannya dikarenakan permintaan konsumen yang sangat minim, bahkan sampai tidak ada. Nah, dari situ tentunya berpengaruh kepada penjualan WeTravel sendiri, di mana selain dari menurunnya permintaan konsumen, kurang promosi promosi pun juga berpengaruh kepada penjualan WeTravel. Nah, namun belakangan ini WeTravel sudah mulai bangkit kembali, mulai menerapkan new normal traveling untuk para klien-kliennya agar dapat beroperasional kembali. Lalu masuk ke dalam analisa pertama, yaitu intervensi klien yang merupakan WeTravel dan juga Universitas Prasetya Mulia. Lalu praktisinya adalah saya sendiri, Felicia Beriana, dan juga rekan saya, Tania Lorenta. Dan pemegang isunya sendiri itu ada direktur, divisi sales and marketing, dan juga divisi product development. Lalu masuk ke analisa kedua, yaitu sosial, di mana direkturnya itu memiliki peran untuk membuat strategi dan planning untuk travel dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ia juga memiliki peranan, yaitu harus mengontrol setiap divisinya agar setiap bagian itu menjalankan tugasnya masing-masing. Dan juga memberikan arahan kepada setiap divisinya. Direktur juga memiliki norma di mana harus menahkodai setiap bagian dan menentukan arah perusahaan. Selain itu, dia juga harus mengevaluasi setiap tour package yang ada, dan juga tentunya harus menjaga relasi dengan klien dan juga partner. Lalu untuk divisi sales and marketing, mereka berperan untuk mencari partner, untuk menjalin kerjasama dengan WeTravel, lalu juga harus melakukan door-to-door sales, melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang terbaik, membuat proposal kontrak dengan partner, dan juga membuat budgeting untuk promosi. Divisi sales marketing ini tuh ada yang dibagi dua, yaitu ada yang melakukan penjualan dan juga ada yang melakukan pengenalan. Norma-norma yang dimiliki yaitu harus menjaga relasi tentunya dengan klien dan juga harus memiliki attitude yang baik. Lalu untuk product development sendiri itu ada dibagi dua juga, ada yang membuat produk dan juga tim estimator. Nah, untuk yang membuat produk tentunya memiliki peranan, yaitu menyediakan produk yang dibutuhkan oleh customer, di mana produk-produknya itu harus sesuai dengan keunikan WeTravel, yaitu paket tour yang memiliki story masing-masing. Lalu untuk tim estimator sendiri itu memiliki peranan, yaitu membuat quotation atau perkiraan harga dalam tour package. Mereka memiliki norma, yaitu memiliki kekuatan dalam creative thinking untuk menciptakan inovasi baru, dan juga harus selalu up to date untuk mengikuti tren market. Selain itu, mereka juga harus menjaga kualitas dan pelayanan produk. Nah, selanjutnya untuk divisi operasional, mereka memiliki peran, yaitu mereka yang mengurus segala proses booking, mulai dari tiket, hotel, dan lain-lain. Mereka juga yang meneruskan pembayaran kepada tim finance, dan mereka juga yang mengurus perjalanan klien dari awal sampai akhir. Jadi, divisi operasional ini yang menemani selama perjalanan bersama klien. Kemudian mereka tentunya harus mempunyai norma, yaitu mereka harus mempunyai attitude yang baik, dan mereka perlu menjaga attitude mereka. Serta mereka harus
memiliki sifat cepat tanggap dalam menghandle segala situasi karena tidak tahu apa yang dapat terjadi ketika dalam perjalanan bersama klien. Kemudian divisi yang terakhir adalah divisi finance yang memiliki peran yaitu mengerjakan segala invoicing, kemudian mereka juga yang menerima down payment dan full payment dari klien dan melakukan catatan transaksi keuangan, cash flow, pemasukan dan pengeluaran. Mereka harus memiliki norma yaitu mereka perlu teliti dalam segala hal. Next. Kemudian analisa yang ketiga yaitu analisa politik. Direktur memiliki otoritas untuk mengawasi setiap jalannya kegiatan dan mengambil keputusan. Kemudian divisi sales and marketing memiliki otoritas untuk menjalin hubungan kerjasama serta melakukan penjualan. Untuk divisi operasional memiliki otoritas untuk mengurus segala keperluan klien. Kemudian untuk product development memiliki otoritas untuk membuat package tour dan budgeting dari package tour itu sendiri. Kemudian divisi finance memiliki otoritas untuk mengurus bagian keuangan. Next. Lalu selanjutnya ini merupakan rich picture dari WeTravel, di mana flow itu berawal dari direktur yang memberikan arahan kepada setiap divisinya. Yang pertama itu dari sales and marketing, mereka harus melakukan job desk mereka itu untuk melakukan pengenalan dan juga penjualan tentunya. Dari hasil penjualan tersebut akan diarahkan ke product development untuk dibuatkan tour package dan juga proposal. Nah, dari product development sendiri akan diarahkan kembali ke bagian operasional untuk melakukan segala pengecekan terhadap proposal dan juga segala kegiatan-kegiatan dari kliennya. Lalu selanjutnya akan di mana budgeting-nya itu akan diberikan kepada finance untuk menerima down payment maupun full payment-nya. Nah, baru dari setelah itu akan dioper kembali ke bagian operasional dan selanjutnya adalah ke customer. Nah, untuk setiap divisinya ini memiliki permasalahan. Yang pertama itu untuk direktur. Permasalahan yang didapat adalah berkurangnya manpower, di mana semenjak pandemi ini pegawainya yang berkurang banyak, sehingga ia harus mengerjakan semuanya sendiri. Lalu juga ia harus fokus membangkitkan kembali bisnisnya setelah kemarin sempat terhenti sementara. Lalu untuk sales and marketingnya sendiri, permasalahannya itu di mana permintaan konsumen yang menurun dan juga promosi yang masih kurang. Lalu untuk product development-nya sendiri, dikarenakan back destinasi yang tutup, mereka juga harus mengulang kembali, membuat kembali tour package yang disediakan. Lalu juga di bagian estimatornya itu sering terjadi miskomunikasi yang dapat merugikan perusahaan. Lalu bagian operasional sendiri, permasalahannya itu adalah kendala dalam saat perjalanan bersama dengan klien-kliennya. Lalu untuk partner sendiri, WeTravel itu banyak melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan. Salah satunya itu adalah Tiket.com, Bayu Buana, Dwidaya, MyTrus, dan masih banyak lagi. Dan dari partner sendiri ini, permasalahan yang didapat itu terkadang kerjasamanya ini kurang profesional, di mana itu dari bagian komunikasinya itu. Lalu untuk dari customer sendiri itu permasalahan yang didapat itu adalah kurangnya pilihan destinasi pada saat ini. Selanjutnya untuk masalah prioritas dengan menggunakan severity dan urgency analysis, kami menemukan ada 4 masalah utama yang dialami WeTravel. Masalah yang pertama dilihat dari low severity dan low urgency, itu WeTravel belum banyak dikenal oleh agen dalam negeri, khususnya agen di daerah. Jadi WeTravel sudah bekerja dengan banyak agen besar dan banyak juga dari agen luar negeri, tetapi masih kurang dari sisi agen dalam negerinya. Kemudian untuk yang high severity dan low urgency itu, WeTravel tidak banyak dikenal oleh end user market. Jadi WeTravel ini selama ini baru berfokus kepada B2B, jadi masih sangat sedikit user B2C yang datang secara langsung ke WeTravel untuk memesan. Jadi mereka tuh biasanya dari partnernya seperti Bayu Buana, mereka pesan ke Bayu Buana, baru Bayu Buana yang memesan ke WeTravel.
Lalu selanjutnya, yang untuk low severity dan high urgency itu, WeTravel kekurangan karyawan di masa transisi, dari PPKM ini, yang saat pandemi ini. Kemudian untuk yang high severity dan high urgency itu, WeTravel masih memiliki akses yang kurang untuk edukasi market dalam negeri untuk mengeksplor di destinasi Indonesia lainnya. Jadi kebanyakan, customer-customer dalam negeri itu lebih memilih untuk, berkunjung ke destinasi di luar negeri. Eee, Padahal mereka tuh, tidak tahu dengan keindahan yang dimiliki oleh destinasi di Indonesia. Jadi kebanyakan customer dari WeTravel juga itu berasal dari luar negeri yang ingin menikmati keindahan destinasi Indonesia lainnya. Next. Kemudian untuk SMART goals-nya itu, yang pertama ada spesifik, yaitu memperluas market WeTravel ke B2C karena selama ini market perusahaan hanya berfokus kepada B2B, sehingga dari situ penjualan WeTravel tidak hanya terpaku dengan B2B dan tentunya dapat meningkatkan penjualan WeTravel. Yang kedua, measurable itu banyaknya end user market yang secara langsung datang dan memesan di WeTravel tanpa perantara dari partner B2B. Kemudian untuk achievable-nya yang pertama dengan meningkatkan serta mengencarkan marketing dan promotion terutama di digital marketing seperti contohnya di media-media sosial. Kemudian yang kedua, menawarkan produk dengan story-story yang menarik sesuai dengan ciri khas WeTravel serta mengedukasi customer tentang destinasi di Indonesia yang tidak kalah menarik dari destinasi luar negeri. Kemudian yang keempat, relevan. Dengan meningkatnya end user market, selain berdampak pada penjualan WeTravel, tentunya dapat meningkatkan pariwisata destinasi di Indonesia karena customer sudah lebih aware dengan keindahan yang dimiliki Indonesia dan dapat meningkatkan minat mereka untuk lebih mengekspor Ibu Pertiwi. Kemudian yang terakhir, time bound. Masa pandemi yang belum berakhir ini tentunya sangat berdampak buruk bagi dunia pariwisata dan sangat terasa oleh WeTravel. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk WeTravel bangkit kembali. Oleh karena itu, dalam 2 tahun dari sekarang, WeTravel dapat mencapai target-target tersebut. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.